Ranu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Modo. Saya dari Kebun Belas. Saya akan mempresentasikan tentang kompensasi sebagai motivasi. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Dan kompensasi berguna untuk mendorong karyawan agar menciptakan kinerja yang sesuai keinginan perusahaan. Yang kedua, teori motivasi. Teori motivasi menurut Malayu SP Hasibuan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu teori kepuasan dan teori proses. Teori kepuasan merupakan teori yang mendasarkan atas faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berlaku dengan cara tertentu. Teori proses mengenai motivasi berusaha menjawab bagaimana menguatkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku individu. Desain pekerjaan yang memotivasi pekerja. Motivasi kerja harus timbul dari dalam dan diri pekerja sendiri. Karena itu desain pekerjaan perlu diusahakan agar menimbulkan motivasi sebagai kriteria berikut. Yang pertama, unsur-unsur pekerjaan harus dapat dikenali secara langsung. Jika unsur-unsur pekerjaan ini dikenali secara langsung, maka karyawan akan bekerja menurut unsur-unsur tersebut. Yang kedua, pengelompokan tugas dan tanggung jawab pekerjaan harus menjadi dasar hubungan dengan orang yang menerima hasil kerja tersebut. Pengelompokan tugas dan tanggung jawab pekerja ini berguna agar tidak terjadi ambiguitas peran atau overload yang menyebabkan kinerja karyawan turun. Yang ketiga, desain modul pekerjaan harus memberikan variasi tugas yang cukup serta otonomi pada pekerja. Yang keempat, pekerja perlu mendapatkan umpan balik secara teratur dari orang yang menerima hasil kerjanya. Umpan balik tersebut berupa upah, kompensasi, dan fasilitas lainnya. Job involvement menyatakan bahwa seseorang yang memiliki keterlibatan kerja yang tinggi akan menunjukkan perasaan solidaritas yang tinggi terhadap perusahaan dan mempunyai motivasi kerja internal yang tinggi. Individu akan memiliki keterlibatan kerja yang rendah jika ia memiliki motivasi kerja yang rendah dan merasa menyesal dengan pekerjaannya. Di sini keterlibatan kerja sangat penting. Yang keempat, menggunakan imbalan untuk memotivasi pekerja. Agar dapat meningkatkan motivasi, karyawan perlu mendapatkan imbalan. Imbalannya berupa upah, gaji, kompensasi, dan sebagainya. Alat ukur yang tepat untuk menentukan imbalan tersebut yang pertama adalah langkah penerapannya untuk memperoleh sistem imbalan dan melaksanakan dalam organisasi. Langkah penerapan untuk menerapkan sistem imbalan dan melaksanakan dalam organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengukur aspek-aspek relevan dari kinerja yang akan diberikan imbalan. Empat, mengidentifikasi imbalan yang diharapkan pegawai. Yang kelima, mengidentifikasi cara-cara bagaimana imbalan itu ditetapkan, diberikan secara adil dan tepat waktu. Program penghargaan. Langkah pertama, tetapkan reward. Tetapkan reward penghargaan dan buat persiapan yang matang agar accounting program dapat dilaksanakan dengan baik. Tentukan kriteria accounting program. Setelah menentukan penghargaan yang akan diberikan, langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria program. Yang ketiga, identifikasi frekuensi recognition program. Selanjutnya adalah menentukan frekuensi pemberian penghargaan. Tentukan penghargaan tambahan. 5. Kenalkan program ke tim Anda. 5. Mulai terdekat dan konsisten. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.